Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang silogisme yang merupakan salah satu topik pada TIU CPNS. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan-latihannya, di sini ada beberapa materi dan rumusan-rumusan tentang silogisme. Oke, nah kita lihat dulu dari silogisme itu pengertiannya adalah penarikan kesimpulan secara logis berdasarkan fakta atau premis yang ada. Artinya, kita menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan di soal dan kita tidak boleh mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari pernyataan-pernyataan atau kesimpulan yang kita peroleh itu kita boleh manipulasi tanpa mengubah maknanya. Nah, untuk silogisme itu sendiri memiliki struktur premis 1, premis 2, dan yang ketiga itu kesimpulan. Nah, jenis-jenis premis yang pertama ada yang namanya premis umum. Nah, premis umum itu ditandai dengan kata semua. Contoh, semua siswa menggunakan sepatu. Atau kata setiap. Setiap siswa menggunakan seragam. Nah, itu yang dikatakan premis umum. Yang kedua, ada yang namanya premis partikular. Ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, sementara. Nah, jadi ini mengartikan kata yang sama ya, beberapa, sebagian, ada, sementara itu sama saja dengan sebagian. Contoh, sebagian hutan mengalami kebakaran hutan atau sebagian siswa menggunakan topi begitu. Atau beberapa siswa menggunakan topi. Nah, yang ketiga itu ada premis negatif. Nah, premis negatif ini ditandai dengan kalimat negatif. Nah, kalimat negatif itu artinya yang menggunakan kata tidak atau kata bukan gitu ya. Contoh, misalkan Andi bukan seorang mahasiswa atau Budi tidak pergi ke sekolah. Nah, itu adalah premis negatif. Selanjutnya ada yang dikatakan negasi. Nah, negasi di sini itu adalah membalikkan suatu pernyataan. Nah, biasa dilambangkan dengan lambang seperti ini ya. Lambang, oke, lambangnya seperti ini. Contoh, kalau negasi dari semua, atau kita membalikkan pernyataan dari semua itu adalah sebagian, beberapa, ada, atau sementara. Atau misalkan negasi dari C, berarti negasinya itu bukan C. Negasi dari perempuan, berarti bukan perempuan. Jadi misalkan negasi perempuan, jangan jawabannya laki-laki. Kenapa? Karena kita masih tetap gunakan kalimat atau kata yang diberikan di soal, tetapi kita menggunakan kata bukan atau tidak begitu. Atau kebalikannya, kalau misalkan kalimatnya negatif, kita balikan jadi kalimat positif gitu. Misalkan negasi dari bukan perempuan, berarti negasi dari bukan perempuan adalah perempuan. Selanjutnya, contoh selanjutnya negasi dari Rambo pembunuh, yaitu Rambo bukan pembunuh gitu ya. Oke, kita lanjut ke modus ponen. Nah, rumus dari modus ponen ini adalah jika P1-nya P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika hari ini cerah, Andi pergi memancing. Kalimat hari ini cerah itu kita misalkan P. Andi pergi memancing itu kita misalkan Q. Terus ini premis pertama ya. Premis keduanya adalah hari ini cerah P, maka kesimpulannya itu adalah Q. Sehingga Q di sini adalah Andi pergi memancing. Maka jawabannya yang D. Nah, yang tidak diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan jika kalian punya premis pertama itu adalah
P maka Q, premis kedua itu adalah Q, maka ini tidak boleh kalian jawab P. Nah, ini salah. Nah, jadi kalau kita punya P maka Q, premis keduanya Q, maka ini jawabannya tidak bisa ditarik kesimpulan. Tidak bisa disimpulkan. Contoh, misalkan kita balik ke soal tadi. Jika hari ini cerah, Andi pergi memancing. Premis keduanya itu adalah Andi pergi memancing. Nah, itu jangan ditarik kesimpulan hari ini cerah ya. Nah, karena jika hari ini cerah, Andi pergi memancing, belum tentu berlaku sebaliknya. Misalkan Andi pergi memancing berarti hari ini cerah, itu belum tentu. Begitu. Nah, jadi tidak boleh dibalik. Oke, kita lanjut ke modus tollens. Premis pertama P maka Q, premis kedua negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Contoh, jika Andi tidak masuk kerja, maka Santo akan lembur. Nah, ini Andi tidak masuk kerja itu P, maka Santo akan lembur itu Q. Premis keduanya Santo tidak lembur, berarti ini negasi Q. Nah, maka sesuai rumus kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P. Berarti negasi dari Andi tidak masuk kerja, berarti negasinya adalah Andi masuk kerja. Maka jawabannya yang C. Ada contoh lagi. Jika mendapat rezeki, berarti ini P kita misalkan, maka ayah membeli sepeda motor. Kita misalkan Q. Ayah tidak membeli sepeda motor, berarti ini negasi Q, sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Karena P itu mendapatkan rezeki yang banyak, berarti negasi dari P adalah tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Berarti jawabannya adalah yang C. Ayah tidak mendapat rezeki yang banyak, begitu ya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu apa? Yang tidak diperbolehkan adalah jika premis pertamanya P maka Q, selanjutnya premis kedua itu adalah negasi P, maka kesimpulannya itu negasi Q ini adalah salah, gitu ya. Kalau seperti ini bentuknya, berarti kita tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa disimpulkan. Oke, kita lanjut ke silogisme. Jika negasi pertama itu P maka Q, negasi kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, jadi penghubung dari kedua kalimat ini kan adalah Q ya, maka itu sebenarnya bisa kita coret, kesimpulannya P maka R. Contoh, jika merasa lapar maka harus makan. P maka Q. Jika makan, ini Q ya, maka perlu mencuci tangan. Ini kita misalkan dengan R. Nah, jadi kesimpulannya adalah P maka R, di mana P itu jika merasa lapar, maka perlu mencuci tangan. Berarti jawabannya adalah yang D. Jika merasa lapar itu artinya mencakup semuanya ya. Jadi semua yang merasa lapar itu perlu mencuci tangan. Maka jawabannya yang benar adalah yang D. Ingat kita tidak boleh balik semua yang mencuci tangan tidak lapar atau semua yang mencuci tangan itu lapar, itu salah. Kita tidak bisa balik. P maka R itu tidak sama artinya dengan R maka P gitu. Lanjut, jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Oke, ini P, maka harus datang ke Patena, itu kita misalkan Q. Jika datang ke Patena, itu Q, maka harus melalui jembatan Torosi. Ini R. Sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Jika berpergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi.
Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Nah, sebenarnya ini soal kan kalimatnya umum. Semua yang pergi ke Timbuktu harus datang ke Patena, sehingga jawabannya harus semua. Semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Oke, pernyataan yang ekuivalen. Oke, kita masuk ke pernyataan yang ekuivalen. Jadi ini rumus yang sering digunakan ketika optionnya itu tidak ada gitu. Nah, P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Atau ekuivalen juga dengan ingkaran P atau Q. Nah, simbol V seperti ini itu dibaca atau ya. Oke, ini kita baca dengan atau. Oke, kita lihat contohnya. Jika rawa itu dalam, maka rawa itu banyak buayanya. Kita misalkan dulu, rawa itu dalam P, maka rawa itu banyak buayanya. Berarti banyak buayanya itu Q. Pernyataan ini sama artinya dengan. Oke, ingat ini tadi ada dua pernyataan yang ekuivalen. Berarti P maka Q ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Yang mana ingkaran Q maka ingkaran P itu adalah jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam ya. Maka rawa itu tidak, oke, sebentar. Maka rawa itu tidak dalam. Coba kita lihat. Jika rawa itu banyak buayanya, salah. Jika rawa itu tidak banyak buayanya, maka rawa itu tidak dalam. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika manusia mengetahui ajalnya, maka ia akan senantiasa berbuat baik. Pernyataan yang sesuai atau yang sama artinya. Oke. Nah, ini kan jika P maka Q itu yang pertama ingkaran Q maka ingkaran P. Yang mana kalimatnya adalah jika manusia tidak senantiasa berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Oke, berarti yang B benar. Oke. Coba kita lihat yang kedua. P maka Q setara dengan ingkaran P atau Q. Jika manusia tidak mengetahui ajalnya atau senantiasa berbuat baik. Ini salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang B ya. Kita pakai pernyataan yang ekuivalen ingkaran Q maka ingkaran P. Jika manusia jarang berbuat baik, maka ia tidak mengetahui ajalnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika rutin berolahraga, maka semangat bekerja akan meningkat. Pernyataan ini sama dengan. Nah, kalau kita lihat dari optionnya ada yang menggunakan atau. Oke, yang pertama itu ingkaran Q maka ingkaran P. Jika semangat bekerja tidak meningkat, maka jarang berolahraga ya. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin berolahraga. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang A. Jika semangat kerja tidak meningkat, maka tidak rutin olahraga. Nah, kalau menggunakan pernyataan atau, kita ubah ke ekuivalen atau bagaimana? Jadinya, jika tidak rutin berolahraga, atau semangat kerja akan meningkat. Begitu. Maka yang E itu salah. Oke, lanjut ke aturan silogisme.
Nah, aturan yang pertama, jika A adalah subhimpunan dari B dan X adalah anggota A, maka kesimpulannya X juga adalah anggota B. Begitu. Contoh, semua siswa menggunakan topi, Andi adalah siswa. Maka kesimpulannya, Andi menggunakan topi. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Semua siswa menggunakan topi. Andi itu adalah siswa, berarti Andi berada di sini di dalam siswa. Maka bisa kita simpulkan Andi pasti menggunakan topi. Begitu. Yang kedua, tidak berlaku sebaliknya jika A adalah subhimpunan B dan X adalah anggota B, maka tidak boleh disimpulkan bahwa X itu anggota A. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat A subhimpunan dari B, berarti A itu bagian dari B dan X itu anggota B, posisi X adalah anggota B, X bisa di sini atau di sini. Nah, kalau X di dalam A, berarti bisa kita simpulkan X adalah anggota A. Tetapi kalau X itu berada di luar lingkaran A, berarti kita tidak bisa simpulkan dong X itu adalah anggota A. Sehingga ketika X itu adalah anggota B, kita tidak bisa simpulkan karena posisi X bisa berada di dalam lingkaran A atau di luar lingkaran A, tetapi tetap berada di dalam lingkaran B. Begitu. Contoh, semua siswa menggunakan topi. Nah, Andi menggunakan topi. Ini tidak bisa kita simpulkan. Kalau misalkan kita simpulkan Andi adalah siswa, itu salah. Kenapa? Semua siswa menggunakan topi, tapi tidak semua yang menggunakan topi adalah siswa. Misalkan yang menggunakan topi salah satunya guru atau salah satunya pekerja. Jadi bukan siswa saja, begitu. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, bilangan caca termasuk bilangan real, bilangan asli termasuk bilangan caca. Nah, penghubung dari ini adalah bilangan caca. Sehingga kesimpulannya adalah bilangan asli termasuk bilangan real. Jawabannya yang B. Nah, kalau kalian mau buat secara grafik, misalkan kita pakai warna merah saja. Bilangan caca itu termasuk dari bilangan real. Terus bilangan asli masuk bilangan caca, berarti di sini ada bilangan asli di dalam caca. Sehingga bisa kita simpulkan bilangan asli juga termasuk bilangan real. Begitu. Lanjut. Krisna bukan pegawai negeri. Orang itu bukan pegawai negeri. Kesimpulannya adalah, misalkan ini adalah pegawai negeri. PN kita singkat ya. Nah, Krisna bukan pegawai negeri, berarti misalkan di sini ada Krisna tidak masuk ke dalam pegawai negeri dan orang itu juga bukan pegawai negeri. Nah, ini kita tidak bisa tarik kesimpulan. Kenapa? Orang itu belum tentu Krisna karena yang bukan pegawai negeri kan banyak ya, bukan Krisna saja. Sehingga kalau kita sebut orang itu Krisna itu salah, orang itu bukan Krisna juga salah, bisa jadi orang itu Krisna gitu. Jadi ada dua kemungkinan orang itu Krishna atau orang itu bukan Krishna. Sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan yang tepat. Begitu ya. Lanjut. Semua predator makan daging. Tidak satupun kambing makan daging. Sehingga kambing ini adalah bukan predator. Kalau yang A, semua kambing makan rumput. Rumput kan tidak ada disebutkan di soal ya, sehingga kita tidak bisa tarik kesimpulan seperti ini. Sebagian kambing makan daging, itu tidak, karena tidak satu pun kambing yang makan daging. Yang C, tidak satu pun kambing adalah predator, itu benar. Kalau yang D, semua kambing predator salah, karena yang predator itu adalah yang makan daging. Yang E, sebagian kambing bukan predator, itu salah, karena tidak ada satupun kambing yang makan daging. Jadi tanpa terkecuali. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Semua akuntan pandai berhitung. Rina bukan akuntan. Nah, ini kalau kita jawab secara grafik ya. Semua akuntan itu pandai berhitung. Rina bukan seorang akuntan. Sehingga kita tidak dapat menyimpulkan. Kenapa?
Walaupun Rina bukan akuntan, bisa saja Rina itu pandai berhitung, atau bisa saja Rina tidak bisa berhitung gitu. Jadi kemungkinannya ada dua, Rina itu letaknya di sini atau di luar lingkaran berhitung. Maka kita tidak bisa kesimpulkan secara pasti. Oke, lanjut. Raisa seorang anak yang malas atau rajin. Ternyata Raisa rajin. Berarti kan kalau pilihannya atau, berarti kita pilih salah satu. Nah, karena sudah terpilih dia rajin, maka tentu Raisa bukan anak yang malas gitu. Yang C ya, Raisa seorang anak yang tidak malas. Oke. Kalau kita jawab yang A, Raisa seorang anak yang rajin itu sebenarnya benar ya, karena di sini di soal pun disebut Raisa itu rajin. Tapi yang kita tarik kesimpulan adalah yang berkaitan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2 gitu. Jadi kan di sini disuruh pilih malas atau rajin, karena Raisa rajin berarti Raisa tidak malas gitu. Jadi kita hubungkan antara kalimat 1 dan kalimat kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua penduduk Indonesia dilindungi oleh negara. Sebagian korban kekerasan orang tua adalah penduduk Indonesia. Nah, kalau kita lihat optionnya di sini dia menggunakan bahasa anak-anak ya gitu ya. Jadi korban kekerasan orang tua berarti di sini adalah anak-anak ya. Sebagian korban kekerasan orang tua adalah penduduk Indonesia. Nah, karena semua penduduk Indonesia harus dilindungi, maka sebagian anak-anak itu harus dilindungi. Sehingga kesimpulannya adalah sebagian yang dilindungi oleh negara itu adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini termasuk penduduk Indonesia gitu. Kalau yang A, semua yang dilindungi negara adalah anak-anak, itu salah. Karena yang anak-anak ini hanya sebagian ya. Yang B, anak-anak menjadi korban kekerasan orang tua. Oke, ini juga salah karena sebagian korban kekerasan orang, tidak semua anak yang menjadi korban kekerasan orang tua. Yang C, anak-anak harus dilindungi oleh negara, itu sebenarnya benar, tetapi dia hanya sebagian saja yang dilindungi oleh negara. Maksudnya di sini sebagian yang dilindungi oleh negara itu adalah anak-anak. Yang lainnya kan ada orang tua, terus ada lansia begitu. Yang D, semua penduduk Indonesia adalah anak-anak, ini salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Sebagian yang dilindungi oleh negara itu adalah anak-anak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini tidak cerah atau Dina akan berkunjung ke Sophia. Berarti ini P, ini Q. Dina berkunjung ke Sophia berarti ini Q. Maka Dina akan mengajari Sophia bermain piano. Berarti ini R. Nah, di sini ini kan atau ya. Nah, untuk menarik kesimpulan ini, yang menggunakan atau itu harus kita ubah dulu. P atau Q berdasarkan pernyataan yang ekuivalen itu ekuivalen dengan ingkaran P maka Q. Nah, jadi di sini yang kalian perlu ubah adalah yang depannya saja. Yang depannya itu kita kasih negasi. Begitu ya, yang ekuivalen itu biar mudah mengingatnya. Oke, ingkaran P maka Q, terus Q maka R. Berdasarkan rumus silogisme, ini kan sama ya. Maka itu bisa kita coret, sehingga kesimpulannya adalah ingkaran P maka R. Nah, ingkaran P maka R itu, P karena P itu hari ini tidak cerah, berarti ingkaran P hari ini cerah. Jika hari ini cerah, maka Dina akan mengajari Sophia bermain piano. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jika hari ini cerah, maka Dina akan mengajari Sophia bermain piano. Gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Dolar tidak naik. Ini P atau Q. Rupiah turun itu Q, maka harga komputer lebih mahal itu R.
Nah, P atau Q itu kita ubah ke dalam bentuk lingkaran P maka Q. Di bawahnya Q maka R. Maka kesimpulannya adalah lingkaran P maka R. Nah, lingkaran P, karena P itu dolar tidak naik, maka lingkaran P dolar naik. Jika dolar naik, maka harga komputer lebih mahal. Oke, tidak ada ya jawabannya. Jika dolar naik, maka harga komputer lebih mahal. Oke, karena tidak ada jawabannya seperti ini, kita ubah lagi ke pernyataan ekuivalen yang kedua. Ini ekuivalen dengan lingkaran P maka R itu ekuivalen dengan P atau R. P itu dolar tidak naik, atau harga komputer lebih mahal. Dolar tidak naik atau harga komputer lebih mahal, maka jawabannya adalah yang D. Jadi silahkan nanti diubah ke pernyataan yang ekuivalen jika optionnya itu tidak ada gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kucing tidak lapar berarti P atau dia akan menghampiri tempat makan. Kucing tidak menghampiri tempat makan berarti lingkaran Q ya. Karena Q itu menghampiri tempat makan, maka tidak menghampiri tempat makan itu negasi Q. Atau sensor otomatis akan membuka katup ini R. Nah, P atau Q itu ekuivalen dengan lingkaran P maka R. Lingkaran P atau Q. Selanjutnya, lingkaran Q atau R ekuivalen dengan yang kita ubah depan saja ya. Kalau negasi Q, negasinya lagi itu adalah Q. Yang belakangnya tetap. Nah, ini kalau kita tarik kesimpulan, karena Q-nya sama, maka kesimpulannya adalah negasi P maka R. Nah, kalau negasi P maka R berarti karena P itu tidak lapar, maka negasi P itu lapar. Jika kucing lapar, maka sensor otomatis akan membuka katup makanan. Jika kucing lapar, maka sensor akan membuka katup. Oke, maka jawaban yang benar adalah yang A. Jika kucing lapar, maka sensor otomatis akan membuka makanan. Oke. Nah, kalau diubah ke pernyataan yang ekuivalennya yang mana? Kalau yang kita ubah ke pernyataan ekuivalennya yang pakai atau, ini berubah menjadi P atau R. Jika kucing tidak lapar, atau sensor otomatis akan membuka katup makanan. Tidak ada ya. Kalau yang B ini kucing tidak lapar atau sensor otomatis tidak akan membuka katup makanan. Seharusnya sensor otomatis akan membuka katup makanan. Oke, lanjut. Tidak ikut grup WA atau mendapat contoh-contoh file soal. Ini key. Yang P2-nya tidak mendapat contoh-contoh file soal. Berarti negasi key atau belajar efektif. R. Nah, P atau Q itu kita ubah menjadi lingkaran P maka Q. Lingkaran Q atau R kita ubah menjadi Q maka R. Sehingga kesimpulannya adalah lingkaran P maka R. Lingkaran P, karena P itu tidak ikut grup WA, maka lingkaran P itu adalah ikut grup WA. Ikut grup WA atau belajar efektif. Mana? Ikut grup WA atau belajar efektif. Tidak ada ya. Sehingga ini kita ubah ke pernyataan yang ekuivalennya. Kita ubah ke pernyataan ekuivalen yaitu P atau R.
Tidak ikut grup WA atau belajar efektif. Maka jawabannya adalah yang C. Ini salah ketik ya. Efektif. Efektif. Tidak ikut grup WA atau belajar lebih efektif. Oke, lanjut. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Jika penugasan matematika rendah, berarti ini kita anggap P, maka sulit untuk menguasai IPA. Q. Jika IPA tidak sulit dikuasai, oke berarti negasi Q ya. Karena Q itu sulit, berarti tidak sulit itu negasi Q. Atau iptek tidak berkembang, itu R. Jika iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Ini S, PQRS. Nah, P maka Q, lingkaran Q atau R itu kita ubah menjadi Q maka R ya. Q maka R itu kesimpulannya P maka R. Selanjutnya, kita gabung dengan pernyataan ketiga. R maka S, maka kesimpulannya P maka S. Sehingga jawabannya adalah P maka S. Jika penugasan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Jawabannya yang A. Oke, begitu. Jadi kita ambil dulu dua pernyataan, setelah itu kita tarik kesimpulan, baru hasil kesimpulannya kita gabung dengan pernyataan yang lain sehingga selanjutnya kita tarik kesimpulan lagi. Diberikan pernyataan berikut ini, promosi tidak gencar, ini P, atau produk dikenal luas, ini Q. Jika produk dikenal luas, ini Q, maka jumlah pembeli akan naik. Kita misalkan R, jumlah pembeli tidak akan naik, berarti negasi R ya. Atau keuntungan perusahaan akan naik. Oke, yang pakai atau ini kita harus ubah ke dalam pernyataan ekuivalen. P-nya berubah jadi negasi P. Ini juga negasi R, kalau kita negasikan lagi itu jadi R. Sehingga lingkaran P maka Q, Q maka R, terus R maka S, maka kesimpulannya adalah negasi P maka S. Nah, negasi P adalah karena P itu tidak gencar, promosi tidak gencar, maka negasi P-nya promosi gencar, maka perusahaan akan naik. Jika promosi gencar, maka keuntungan perusahaan akan naik. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke, itu saja untuk contoh soal dan materi tentang silogisme. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk materi berikutnya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.